pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat, Ibu. Masih tetap semangat? Semangat. Oke. Baik, sebelum kita akan memulai materi kita, terlebih dahulu kita akan berdoa yang dipimpin oleh Irma. Kami undang untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu wajib. Siap, khususnya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Baik, kita akan absen. Kita perlu absen satu persatu. Orang tanya saya mengenai kehadiran. Apakah hadir semua? Hadir. Oke. Baik. Pertama dulu kita perlu patut puji syukur kepada Tuhan atas berkat dan kasih-Nya kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita dapat belajar seperti biasa tanpa ada. Saat ini kita akan belajar, dan sebelum kita masuk ke materi yang akan kita pelajari, terlebih dahulu Ibu akan mengingatkan kepada kamu untuk materi yang sebelumnya tentang tenaga kerja. Ya, bahkan mengingatkan menurut kamu apa itu yang materi yang lalu mengenai tenaga kerja. Menurut kamu apa? Wildan, tenaga kerja itu apa? Ayo Wil. Halo Wildan. Wildan. Anis. Hah? Berdirilah. Berdiri. Apa? Tenaga kerja itu apa? Saya, tenaga kerja itu merupakan sesuatu sumber daya manusia yang diperoleh atau kita membutuhkan tenaga manusia dalam melakukan segala sesuatu pekerjaan. Oke, Wilda, terima kasih buat Tanis. Wilda. Kalau menurut saya tenaga kerja itu adalah suatu keahlian seseorang yang bakal dibutuhkan. Suatu keahlian seseorang yang akan dibutuhkan. Tenaga kerja itu adalah sekelompok orang yang memiliki profesi dalam sesuatu pekerjaan untuk mendapatkan upah. Pada saat ini anak didik kami kita akan membahas tentang kebijakan moneter. Ya, sebelum kita masuk ke apa sebenarnya materi tentang kebijakan moneter, terlebih dahulu kita akan melihat apa yang termasuk atau apa tujuan kamu mempelajari
kebijakan moneter ini. Ya. Ada 3. Pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian tentang kebijakan moneter. Kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan tujuan kebijakan moneter dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis tentang instrumen kebijakan moneter. Ini tujuan kamu mempelajari ini. Nanti kamu jangan kewalahan. Sebenarnya apa yang tujuan siswa mempelajari materi ini? Ya. Kita akan masuk ke pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Pernah lihat uang? Ini uang kan? Ada yang mau? Nanti setelah selesai kita les kedua dan ketiga kita akan makan. Kita ke kantin, ya kan, ibu traktir bisa. Baik. Pada saat ini uang ini penting. Ya. Di dalam pengedaran uang ini maka perlu ada aturannya. Tidak sesuka pemerintah, tidak sesuka bank. Ini sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan. Apa tujuannya? Yaitu mencegah terjadinya peningkatan uang beredar secara berlebihan atau sangat kurang. Itu tujuan daripada kebijakan moneter ini. Yang kedua, menjaga stabilitas harga. Ya, saya bisa menjelaskan sama kita apa itu menjaga stabilitas harga. Coba bisa berdiri. Melakukan pengaturan jumlah uang yang beredar melalui kebijakan moneter dilakukan agar tingkat harga bisa relatif stabil. Itu adalah tujuan yang kedua. Kalau seandainya uang yang beredar itu banyak, maka pemerintah nanti kita akan pelajari di instrumen. Ya, itu kalau seandainya uang beredar di masyarakat, maka pemerintah akan melakukan cara itu menaikkan tingkat suku bunga untuk menabung. Otomatis masyarakat akan melakukan simpan. Masyarakat akan menabung uang yang ada di yang berkelebihan daripada kebutuhan akan ditabung untuk dijadikan apa? Tabungan. Apa lagi? Untuk dijadikan kebutuhan masa depan. Misalnya seorang ibu melakukan simpanan di bank untuk masalah pendidikan. Misalnya ada 351 bulan untuk anaknya yang masih SD, SMP, SMA. Kita akan membentuk kelompok dan sebelum kita masuk ke ruang diskusi kita akan melakukan hijab briefing. Ya, dan harap kepada ini kan untuk berdiri. Tetap masih semangat.
Pada saat ini Ibu akan membagikan kelompok. Ya. Ibu harap untuk kelompok 1, 2, 3, 4 masing-masing mempunyai topik permasalahan. Dan topik permasalahan itu tidak lari daripada kebijakan moneter. Ya. Nanti pembahasannya dalam bentuk peta konsep. Ibu mau aktifkan kelompok itu, ya. Nanti bagi kelompok yang aktif dapat nilai plus. Bagi kelompok yang aktif nanti dapat hadiah dari ibu, ya. Yang nanti yang lebih aktif lagi, yang lebih bagus lagi peta konsepnya, ibu kasih traktir. Ibu mau nanti kan jalan-jalan ke Bandung. Ada mau ikut? Mau wajib. Nanti kalau tidak ada yang mau, berarti udah ibu sendiri aja yang ke Bandung. Oke. Ibu akan bagikan medianya. Ada alat berat semua ya, masing-masing kelompok. Bagi yang membutuhkan, masing-masing kelompok ada moderator, ada yang penulis, ada narasumber, ada anggota. Ya, yang bagi yang membutuhkan HPS, bisa dibuka HP ya. Kalau ada materi yang apa? Iya, buat sendiri ya. Coba harus aktif. Jangan lama-lama ya. Ya, Bu. Kalau ada yang pakai kertas origami, kasih. Biar nambah cantik nanti kita konsep. Ya. Bagi kelompok yang bagus. Itu video apa? Video tugas kamu tuh. Tapi suaranya tidak terdengar sedikit. Nggak tersambung apa Bluetooth. Butuh speaker dengan laptop.
Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1 untuk menyajikan topik permasalahan yang telah dipercayakan kepada kami, yaitu mengenai dampak pencetakan uang yang terlalu banyak dan sebaliknya atau terlalu sedikit. Nah, sebelum itu yang kami hormati Ibu pengampu mata pelajaran ekonomi dan yang kami kasihi teman-teman semua yang ada di tempat ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan yang menjadi ketua kelompok di kelompok 1 atau di kelompok kami sendiri, anak saya sendiri, atas nama Panisria Saya Putri Majiana. Kemudian saya juga sebagai moderator. Kemudian ini sebagai narasumber. Baik, perkenalkan nama saya Sandi Usulai. Saya sebagai narasumber. Baik, perkenalkan nama saya Esyawati Dua sebagai penulis. Baik, perkenalkan nama saya Yufi Bahur sebagai anggota. Baik, perkenalkan nama saya Lidiana Karim sebagai anggota. Baik, kami sudah memperkenalkan dari masing-masing subjek ini. Saatnya masuk pada presentasi materi pada saat yang dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, yang menjadi materi kami pada pagi hari ini yaitu dampak dari pencetakan uang yang terlalu banyak dan sebaliknya. Pertama, dapat mengakibatkan inflasi yang sangat tinggi. Dampak pencetakan uang yang berlebihan atau money printing yaitu dapat mengakibatkan inflasi yang sangat tinggi, jumlah uang yang dicetak melebihi kebutuhan pasar dan menyebabkan harga barang dan jasa melonjak. Hal ini berdampak pada tingkat kemiskinan dan kesulitan ekonomi yang dialami oleh masyarakat luas. Dua, dampak pencetakan uang dengan jumlah sedikit, yaitu kebalikan dari money printing, yaitu kebutuhan pasar semakin minim dan harga barang menurun. Yang ketiga, kesimpulan. Yang menjadi kesimpulan yaitu pencetakan uang telah diukur oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena apabila mencetak uang berlebihan maka akan menyebabkan terjadinya inflasi, begitu juga sebaliknya. Baik teman-teman, sekilas dulu pembahasan kami. Kalau kurang jelas bisa dipertanyakan kembali, saya jelaskan kembali. Bagaimana? Baik, kami dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Yaitu pertanyaannya, bagaimana upaya agar pencetakan uang yang berlebihan dapat distabilkan? Sekali lagi kami baca, pertanyaannya itu ialah bagaimana upaya agar pencetakan uang yang beredar dapat distabilkan? Demikian. Baik, terima kasih. Ada lagi dari teman-teman yang lain? Oke, kalau nggak ada, berikan kami waktu untuk mendiskusikan sebentar. Oke, kita beri kesempatan, jangan sampai 5 menit ya. Singkat-singkat. Menggunakan waktu. Oke, nanti ada pertanyaan dari kelompok 2 ya, untuk kelompok 1. Kelompok 3, kelompok
Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok berapa tadi? Kelompok 2 ya? Dengan pertanyaan, bagaimana upaya agar pencetakan yang berlebihan dapat distabilkan? Nah, saya ulang paparkan materi kami tadi. Ini kan mengenai dampak pencetakan uang terlalu banyak dan sebaliknya. Nah, dari dampak pencetakan uang yang berlebihan atau disebut dengan money printing, itu dapat mengakibatkan inflasi yang sangat tinggi, di mana barang dan jasa yang diproduksi harganya akan semakin naik. Nah, sehingga kita masyarakat yang ekonominya di bawah standar pasti akan sulit membeli barang dan jasa yang kita butuhkan. Itu akibat daripada terjadinya inflasi. Nah, jika juga dampak pencetakan uang dengan jumlah sedikit, maka dampaknya juga sebaliknya daripada pencetakan uang yang terlalu banyak, yaitu kebutuhan pasar semakin minim dan harga barang semakin turun, dan penghasilan kita pun minim atau sedikit. Nah, itulah dampak daripada pencetakan uang yang terlalu banyak dan sedikit. Nah, bagaimana cara kita menstabilkannya? Nah, upaya yang dilakukan ialah pemerintah mengatur kebijakan dengan mencetak uang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, tidak lebih dan tidak kurang, tetapi tepat pada koridor. Nah, jadi bagaimana dengan teman kami penanya? Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan lagi dari teman-teman, dipersilakan. Ada? Oke, karena tidak ada, sebagai kesimpulan daripada presentasi atau materi yang kami sajikan ialah pencetakan uang telah diukur oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena apabila mencetak uang terlalu banyak, maka akan terjadi yang namanya inflasi atau kenaikan harga barang. Dan jika kita juga jika pemerintah juga mencetak uang lebih sedikit, maka dampaknya juga akan sebaliknya. Jadi demikian yang dapat kami presentasikan. Jika ada kekurangan baik dalam penyampaian ataupun dalam menanggapi setiap pertanyaan dari teman-teman, kami mohon maaf dan kiranya teman-teman dapat memaklumi. Demikian, terima kasih. Akan memberikan tugas. Ya, sudah ada tadi tugas secara kelompok, akan memberikan tugas individu, silakan dikerjakan. Setelah itu nanti diberikan kumpulan, ini adalah sebagai nilai dibagikan. Ibu akan bagikan, silakan dikerjakan. Tugas individu ini tidak lari daripada materi kita tadi tentang kebijakan moneter. Ya. Baik, saya akan mencoba menyimpulkan materi kita pada hari ini, yaitu mengenai kebijakan moneter. Yang mana kebijakan moneter itu merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Dan hal ini untuk mencegah terjadinya peningkatan uang beredar secara berlebihan atau sangat kurang. Karena jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak, maka akan mengakibatkan terjadinya inflasi sehingga kenaikan sehingga barang harganya semakin naik. Sedangkan kalau dicetak terlalu kurang juga, maka sistem perekonomian kita semakin menipis atau menurunnya minim. Nanti Ibu akan periksa. Baik, demikian saja pemaparan materi kita, pembelajaran kita pada siang hari ini. Kita akan mengakhiri, kita akan pulang, dan buku atau perlengkapan kamu silakan disusun di atas meja, di dalam tas. Kita akan pulang langsung pulang ke rumah ya, jangan ada lagi yang kemana-mana. Ya. Yang
akan bahwa kita dalam doa oleh Ayu yang oke.